selanjutnya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Buya, itu di dalam Quran dijelaskan bahwa Allah berfirman, aku mengampuni kepada siapa yang aku kehendaki dan aku menyiksa kepada siapa yang aku kehendaki. Maksud daripada kalimat itu bagaimana Buya? Baik. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Allah akan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyiksa siapapun yang Allah kehendaki. Dalam akidah kita, Allah itu adalah kalau mau berbuat mutlak, tidak ada yang bisa melarang siapapun. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah. Ikhtiar, Allah itu bebas. Maka dalam akidah kita tidak wajib bagi Allah untuk menyiksa Firaun, dan tidak wajib Allah untuk memasukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke surga. Tidak wajib. Cuman Abu Bakar adalah ahli surga, Firaun ahli neraka. Jadi kalimat wajib kepada Allah itu su'ul adab. Jadi kalau Allah menghendaki orang masuk surga, ya masuk surga. Kalau Allah menghendaki orang masuk neraka, adalah masuk neraka. Tapi Allah pun juga tidak pernah ingkar janji. Anda dikehendaki masuk surga, amin. Nah ini termasuk wa yaghfir liman yasha. Loh, kita banyak dosa, ya dah, banyak dosa. Kalau mikir dosa ya neraka. Tapi Allah juga akan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Maka berharaplah semoga kita dikehendaki oleh Allah. Nah, karena Allah menghendaki Anda masuk surga, maka Allah pun juga menghendaki Anda meniti jalan surga. Biarpun mula-mula Anda di jalannya ahli neraka, yang tadi kita sering, dia pemabuk, penjudi dan sebagainya. Kehendak Allah tidak ada yang menghalangi. Biarpun katanya dia bos judi, bos mabuk, dia kaya gara-gara perjudiannya, kaya gara-gara kepremanannya, tapi kalau sudah Allah menghendaki mulia, lihat, ditinggalkan itu semuanya. Karena Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi lagi. Jadi dosanya akan diampuni. Lihat, Allah mengampuni dan Allah menyiksa akan dikehendaki. Yang diseksa ada nanti dari hamba Allah diseksa, dan itulah yang Allah kehendaki. Dan semoga Allah tidak menghendaki kita untuk diseksa, menghendaki kita untuk diberi kenikmatan di surga. Biarpun dosa kita banyak, dan kita minta kepada Allah, mintalah, ya Allah, jadikan aku adalah golongan hamba yang kau ampuni, yang kau hendaki untuk kau ampuni. Dan ya Allah, golongkan aku sebagai hambamu yang kau hendaki untuk masuk surgamu. Jadi kehendak Allah itu mutlak, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak. Sama masuk surga ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah memberikan kepada kita jalan, dan akal kita memahami jalan. Jalan ini jalan ke surga, maka titilah. Zahir dan batin itu sama. Jalan batin itu harus kita titi jalan surga. Saya tambah lagi, masalah akidah ada hubungan dengan sifat kudrah tadi, dan sama hubungannya dengan kehendak kita. Anda punya pikiran, punya akal. Misalnya, kalau misalnya kita di Sumedang, kita lagi menghadap ke arah mana ya? Di Sumedang, kalau ke kiri ke Cirebon, kalau ke kanan ke Bandung, tiba-tiba ada berita dibagi itu, Anda orang Sumedang, dapat hadiah 10 juta di Bandung, jam 10 pagi harus nyampe sana. Anda harus ambil ke sana. Pas kebetulan Anda banyak utang, semoga nggak punya utang ini, berandai-andai saja saya. Coba Anda berpikir cerdas, Anda orang sehat, bukan orang gila. Kira-kira Anda punya kendaraan mobil ke arah kiri atau ke kanan? Ke kanan Bandung, kiri ke Cirebon. Sementara Anda punya utang, ada orang ngasih duit. Anda orang cerdas, mikirnya kemana? Mikir ke kanan karena Anda sehat. Apakah ada yang berkata nanti gayanya kayak orang tawakal, ya kalau memang jatah saya biarpun saya ke Cirebon pasti dapat? Nggak ada ngomong gitu, hanya orang gila. Biarpun di saat dia berangkat ke Bandung belum tentu nyampe karena tabrakan di tengah jalan. Cuman dia nggak ngerti kalau bakal tabrakan, nggak boleh sok tahu. Jadi orang sehat meniti jalan, yang nyampe kena Allah nanti. Kalau nggak nyampe urusan jalan ini, ya karena Allah tidak menghendaki sampai.
Tapi waktu mau tabrakan kita tidak tahu, makanya jangan sok tahu lalu berkata, lah kalau memang saya ahli surga, biar bermaksiat kan tetap jadi ahli surga. Siapa yang mengatakan Anda ahli surga? Atau sebaliknya, ya biarpun saya ibadah banyak, kalau ahli neraka kan tetap masuk neraka. Siapa yang mengatakan Anda ahli neraka? Mau tabrakan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kalau mau tabrakan. Kalau mau tabrakan tahu ya nggak bakal datang, kan begitu. Ini urusan tabrakan tuh esok 1 jam berikutnya, bukan nanti di akhirat. Ini ada orang sok tahu, seolah-olah sudah tahu surganya. Suruh ibadah, ya kalau saya ahli surga, biarpun duduk-duduk tetap ahli surga. Tapi urusan Allah itu kadang-kadang memang ngentengin. Tapi urusan makan nggak pernah ada orang ngomong begini, kalau memang jatah saya kenyang pasti sate itu jalan ke mulut saya. Nggak ada ngomong gitu. Pasti mengambil rebutan bahkan kadang-kadang. Baik, tapi ingat, Allah semuanya, urusan akhirnya Allah. Yang ngambil duit bertiga ini, yang 2 akalnya cerdas, belok kanan, tabrakan, nggak nyampe. Yang 1 tuh ya pakai tadi, alah kalau memang jatah saya nyampe ya nyampe, belok kiri ke arah Cirebon, mestinya nggak dapet dia. Tahu-taunya apa? Dia mampir ke pom bensin, ketemu kawan dekatnya. Bahkan kawan dekatnya juga ngomong, ayo ikut saya ke Bandung. Cepet, ini penting, saya wah banyak cerita macam wah Sunol Salgia kenal. Akhirnya ikut ke Bandung lah. Tapi dia sudah dianggap gila karena dia nggak tahu bakal ketemu kawannya tadi. Makanya jangan sok tahu di esok hari. Lakukan sekarang. Ada jalan ke surga, jalan neraka. Itu loh maksudnya. Jadi kalau pengen ke surga ya jalanmu surga, ngaji, tobat, nangis pada Allah, baca Quran, jalan surga. Itu pun kita tidak boleh sombong. Oh aku sudah di surga, nggak boleh begitu. Sudah di jalan ke Cirebon bilang mau ke Bandung ya sakit, pengennya ke surga, yang dititi jalannya ahli neraka, nggak bisa. Wallahu a'lam bissawab.